Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam khazanah tradisi dan spiritualitas Islam, alam semesta dan seluruh isinya bukan sekedar materi yang dapat dimanfaatkan secara fisik. Banyak unsur alam yang diyakini menyimpan energi, keberkahan, dan khasiat tersendiri jika digunakan dengan niat yang baik, cara yang benar, serta disertai dengan doa-doa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu elemen yang sering kali luput dari perhatian adalah air cucian beras, atau dalam bahasa masyarakat disebut air leri. Dalam banyak tradisi Islam di Indonesia, air ini memiliki nilai lebih dari sekedar limbah dapur. Air cucian beras diyakini memiliki daya spiritual dan simbolik yang tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan filosofi beras sebagai lambang rezeki, kemakmuran, dan kehidupan. Ketika beras dicuci, maka air yang mengalir dari proses itu membawa serta unsur-unsur kesucian, kebersihan, dan potensi yang tersembunyi. Dalam praktik spiritual masyarakat Muslim, terutama di Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan, air cucian beras bahkan digunakan dalam ritual-ritual tertentu dengan doa-doa khusus. Meskipun penggunaan air cucian beras tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, namun dalam kerangka ikhtiar, usaha, tawakal, berserah diri, dan doa, umat Islam sering memanfaatkan wasilah perantara alam untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keberkahan hidup. Maka, penggunaan air cucian beras ini tidak berdiri sendiri, tapi selalu disertai dengan doa, zikir, dan niat baik sebagai bentuk penyucian lahir dan batin. Berikut adalah manfaat atau khasiat gaib air cucian beras menurut tradisi dan spiritualitas Islam. 1. Membuka aura wajah yang tertutup. Dalam kepercayaan spiritual Islam, wajah adalah cermin hati dan pancaran dari kondisi batin seseorang. Jika seseorang rajin beribadah, menjaga akhlak, dan selalu berzikir, maka wajahnya akan terlihat cerah, bersinar, dan memancarkan ketenangan. Sebaliknya, wajah yang murung, gelap, dan terasa berat ketika dipandang bisa jadi pertanda bahwa ada tabir aura negatif yang menutup pancaran nur atau cahaya dari dalam dirinya. Aura yang tertutup ini bisa terjadi karena stres, dosa, rasa iri, atau bahkan gangguan energi dari luar. Air cucian beras dipercaya mampu membersihkan aura yang tertutup tersebut. Ini bukan karena air itu memiliki kekuatan supranatural, melainkan karena beras sendiri merupakan simbol keberkahan dalam budaya Islam. Beras adalah makanan pokok yang memberi kehidupan, dan air cucian pertamanya dianggap menyimpan energi awal dari kehidupan itu. Ketika air ini digunakan dengan niat membersihkan diri secara batin dan disertai doa-doa tertentu, maka ia menjadi media spiritual untuk membuka pancaran wajah yang tertutup. Untuk mengamalkannya, air cucian beras yang pertama dikumpulkan dalam wadah bersih, lalu dibacakan surat Yusuf ayat 4, surat Toha ayat 39, serta sholawat sebanyak 33 kali. Setelah itu, air digunakan untuk membasuh wajah setiap pagi atau sore hari. Praktik ini dilakukan dengan niat agar wajah memancarkan ketenangan, kepercayaan diri, dan disukai oleh sesama. Tentu, yang paling utama adalah keyakinan bahwa semua keindahan dan daya tarik hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan air hanyalah wasilah atau perantara untuk memohon karunia tersebut. 2. Sebagai sarana pelaris dagangan. Dalam Islam,
Rezeki tidak hanya didapat melalui kerja keras semata, tetapi juga melalui keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam praktik spiritual masyarakat Islam, khususnya di kalangan pedagang, air cucian beras sering digunakan sebagai media untuk menarik keberkahan dan melariskan dagangan. Beras sebagai lambang kemakmuran dan makanan utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipandang membawa vibrasi positif yang bisa menular ke lingkungan sekitarnya. Pedagang yang menjalankan usaha dengan spiritualitas tinggi akan selalu menjaga kebersihan batin, memperbanyak zikir, dan menjadikan tempat usahanya sebagai ruang yang nyaman secara fisik dan spiritual. Air cucian beras dalam hal ini digunakan sebagai sarana menyebarkan energi positif. Biasanya air tersebut ditaburkan di depan toko, di lantai tempat dagangan, atau dicampurkan dalam air pel untuk membersihkan ruang usaha, sambil membaca zikir, Ya Razzaq, dan Ya Fatah sebanyak 33 kali. Doa yang dibacakan diiringi dengan permohonan kepada Allah agar rezeki yang masuk adalah rezeki yang halal, penuh berkah, dan bermanfaat. Dalam Islam, menggunakan media seperti ini diperbolehkan selama tidak meyakini bahwa air itu punya kekuatan mutlak. Semua hasil tetap bergantung pada kehendak Allah. Air hanyalah sarana untuk menyucikan tempat, memperindah suasana, dan menunjukkan kesungguhan batin dalam berdoa dan berharap. 3. Sebagai salah satu ikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Memiliki keturunan adalah impian setiap pasangan suami istri, dan dalam Islam, anak adalah karunia sekaligus amanah yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Bagi pasangan yang sudah lama menanti buah hati, berbagai ikhtiar dilakukan baik medis maupun spiritual. Salah satu bentuk ikhtiar spiritual yang dilakukan dalam tradisi Islam adalah dengan menggunakan air cucian beras sebagai media penyucian dan pembuka jalan bagi hadirnya keturunan. Penggunaan air cucian beras dalam konteks ini dilandaskan pada makna simbolik beras sebagai benih kehidupan. Air yang keluar dari beras dianggap sebagai air pembuka yang membawa harapan dan kesuburan. Dalam ritual spiritual, air ini digunakan untuk mandi, terutama oleh pihak istri, dengan niat membersihkan diri dari energi negatif, menyucikan batin, dan membuka rahim secara spiritual. Air cucian ini bukan sembarang air, tetapi sebelumnya telah dibacakan doa-doa, seperti surat Al-Anbiya ayat 89, doa Nabi Zakaria, surat Ali Imran ayat 38, serta istighfar dan sholawat. Amalan ini dilakukan dengan penuh kesungguhan, ditambah dengan puasa sunnah, memperbanyak sedekah, dan memperkuat hubungan emosional dan spiritual antara suami dan istri. Islam mengajarkan bahwa setiap doa dan usaha akan dikabulkan jika dilakukan dengan sabar, tulus, dan tidak melampaui batas syariat. Maka, menggunakan air cucian beras sebagai wasilah adalah bagian dari tawakal, bukan bentuk kemusyrikan, selama hati tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sebagai penarik keberuntungan dan peluntur energi negatif. Keberuntungan dalam Islam bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan buah dari amal soleh, doa, dan keselarasan antara niat dengan perbuatan. Namun, ada kalanya seseorang merasa terhalang dalam usahanya, sering sial, mudah marah, atau selalu terlibat dalam konflik tanpa sebab yang jelas. Hal-hal ini bisa saja disebabkan oleh pengaruh energi negatif, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar, seperti sihir, ain, atau lingkungan yang tidak sehat secara spiritual. Dalam tradisi Islam, air cucian beras digunakan sebagai sarana untuk menetralisir dan menghapuskan energi negatif tersebut. Mandi dengan air cucian beras dipercaya mampu mengangkat debu-debu batin yang mengganggu keberuntungan seseorang. Proses ini bukan semata-mata mandi biasa, melainkan disertai dengan doa-doa perlindungan, seperti surat Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi, serta zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Amalan ini dilakukan dengan niat membersihkan diri secara lahir dan batin. Waktu terbaik untuk melakukannya adalah pagi hari setelah matahari terbit atau malam Jumat. Setelah mandi,
Seseorang dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah dan memperbanyak zikir. Secara psikologis, ritual ini juga membantu menenangkan hati dan menata kembali pikiran yang kacau. Dalam Islam, segala bentuk penyucian yang disertai niat dan keyakinan adalah bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberuntungan akan datang bila hati telah bersih dan siap menerimanya. 5. Sebagai pagar gaib suatu rumah ataupun warung. Rumah yang tenteram adalah dambaan setiap Muslim. Dalam Islam, rumah tidak hanya tempat bernaung secara fisik, tetapi juga tempat ibadah, tempat mendidik anak, dan ruang untuk mengolah batin. Oleh karena itu, rumah harus dijaga tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga secara spiritual. Salah satu cara menjaga rumah secara batiniah adalah dengan membuat pagar gaib, yakni ikhtiar batin untuk melindungi rumah dari gangguan makhluk halus, sihir, atau niat jahat manusia. Air cucian beras digunakan dalam tradisi Islam sebagai media untuk menyebarkan energi perlindungan di sekitar rumah. Air tersebut ditaburkan di setiap sudut rumah, halaman, dan pintu masuk sambil membaca ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat terakhir, dan zikir perlindungan. Praktik ini biasanya dilakukan pada malam Jumat atau setiap awal bulan Hijriah. Makna dari ritual ini bukanlah untuk menciptakan kekuatan magis, melainkan sebagai bentuk penghayatan bahwa segala bentuk perlindungan berasal dari Allah. Rumah yang dibacakan Al-Quran secara rutin, yang penghuninya rajin sholat, dan yang lingkungannya bersih, akan terasa lebih damai dan tidak mudah dimasuki oleh gangguan gaib. Air cucian beras menjadi perantara yang menyatukan antara alam dan niat suci manusia untuk menjaga ketenangan dan keberkahan rumah tangganya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam tradisi spiritual Islam, air cucian beras bukanlah benda sakral yang disembah atau diagung-agungkan secara berlebihan, melainkan bagian dari warisan kearifan lokal yang digunakan sebagai sarana atau wasilah dalam berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk penggunaan media alam seperti air, daun, tanah, atau rempah, selama masih dalam koridor tauhid dan tidak mengandung unsur syirik, adalah bagian dari ekspresi ketundukan dan usaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui alam ciptaannya. Penggunaan air cucian beras dalam 5 aspek, membuka aura wajah, pelaris dagangan, ikhtiar mendapatkan keturunan, penarik keberuntungan, dan pagar gaib, merupakan bentuk dari usaha batiniah yang disertai dengan doa, zikir, serta keyakinan bahwa hanya Allah lah yang maha memberi manfaat dan perlindungan. Air hanyalah sarana, dan yang memberi hasil adalah kehendak-Nya. Maka, amalan-amalan tersebut tidak cukup hanya dilakukan sebagai ritual kosong, tetapi harus disertai dengan akhlak mulia, kesabaran, serta memperkuat ibadah wajib dan sunnah. Dalam setiap usaha dan doa kita, hendaknya kita tetap menjaga niat yang lurus dan mengingat bahwa ikhtiar batin adalah pelengkap dari usaha lahir, bukan pengganti. Ketika hati bersih, niat benar, dan usaha sungguh-sungguh disandarkan kepada Allah, maka keberkahan hidup akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi rezeki yang halal, wajah yang bercahaya, rumah yang tenang, dan hidup yang penuh berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.